Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita masuk kepada materi tentang prosedur pelayanan pelanggan. Nah, jika kalian bertanya-tanya, Bu, kemarin kan kita belajar tentang KD 3.6, yaitu tentang menerapkan penggunaan kontainer dalam pengiriman barang. Dan sekarang kita masuk ke KD 3.9, menerapkan prosedur pelayanan pelanggan. Kenapa? Karena materi-materi inilah yang akan kalian observasi di perusahaan selama 1 bulan ini, sehingga materi ini harus kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja ke pembahasan materi. Berbicara tentang prosedur pelayanan kepada pelanggan, tentu saja kita harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, pelayanan itu disebut dengan pelayanan prima. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi ini secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Nanti baru di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi ini secara lebih mendalam. Mari kita mulai mempelajari materi ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pelayanan prima. Nah, pelayanan itu sendiri kan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani ini adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Sedangkan prima ini bisa diartikan sangat baik, terbaik, atau berkualitas. Seperti yang sebelumnya Ibu sudah singgung bahwa pelayanan prima ini adalah pelayanan terbaik. Nah, itu adalah pengertian secara singkat. Lalu secara lengkapnya, pelayanan prima atau excellent service atau juga disebut dengan customer care itu berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima ini adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Nah, anak-anakku, pelayanan prima atau excellent service atau customer care ini merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan. Kenapa? Karena customer care atau excellent service ini berarti kan kita mempertahankan pelanggan yang kita punya atau bahkan menambah pelanggan baru. Nah, ketika kita dapat mempertahankan pelanggan kita dan menambah pelanggan baru, artinya itu juga akan memberikan keuntungan dan pendapatan yang meningkat kepada perusahaan kita. Iya dong, ketika perusahaan kita gak punya pelanggan, otomatis gak ada pendapatan kan. Nah, ketika pelanggan kita banyak, kemudian juga ada pelanggan baru, kita bisa mempertahankan pelanggan lama, tentu saja pendapatan akan meningkat, artinya keuntungan juga semakin meningkat. Nah, itu sebabnya kenapa pelayanan prima ini menjadi faktor kunci gitu untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, pelayanan prima juga memiliki urgensinya masing-masing gitu ya. Nah, urgensi pelayanan prima terhadap perusahaan itu yang pertama, dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mengamankan masa depan bisnisnya. Seperti yang barusan telah Ibu singgung gitu ya. Mempertahankan pelanggan. Ketika kita mampu mempertahankan pelanggan itu, maka itu akan menjamin terhadap masa depan perusahaan kita gitu. Karena dengan mempertahankan pelanggan, otomatis kita tetap memiliki pendapatan dan juga keuntungan. Sedangkan pentingnya pelayanan prima bagi pelanggan itu sendiri
yaitu memberikan kombinasi untuk mengambil keputusan dalam hal membeli dan memilih produk serta menjamin untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, dengan adanya pelayanan prima di setiap perusahaan, pelanggan itu dapat mempertimbangkan atau dengan kata lain membandingkan mana sih perusahaan yang ngasih pelayanan terbaik dan mana sih perusahaan yang memenuhi kebutuhan kita gitu sebagai pelanggan. Nah, itu juga merupakan salah satu pentingnya pelayanan prima bagi pelanggan gitu. Dan yang ketiga bagi staf perusahaan yaitu memberikan kebanggaan pada mereka, pada perusahaannya dan pada produknya. Lalu untuk selanjutnya ada tujuan pelayanan prima. Buat apa sih ada pelayanan prima? Nah, yang pertama, pelayanan prima ini menimbulkan kepercayaan dan kepuasan pada pelanggan. Nah, bisa kita garis bawahi di sini ada kepuasan pada pelanggan. Poin penting dalam sebuah pelayanan prima ini adalah bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga memberikan kepuasan pada pelanggan gitu. Jadi tujuan adanya pelayanan prima itu tentu saja untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Jika pelanggan puas terhadap pelayanan yang kita berikan, tentu saja pelanggan tersebut akan mengulang hal yang sama gitu, membeli lagi produk kita atau juga menggunakan kembali jasa dari perusahaan kita gitu. Jadi poin pentingnya adalah kepuasan pelanggan. Kemudian tujuan pelayanan prima yang kedua yaitu menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya. Ya, tentu saja. Coba kalian bayangkan atau mungkin kalian juga pernah mengalami ketika kalian memasuki sebuah toko, sebuah store gitu ya. Ketika pelayan-pelayannya itu nggak nanya kita mencari apa, kita butuh apa, kita tuh dicuekin gitu sebagai pelanggan. Tentu saja kita kan jadi malas gitu ya belanja di situ gitu. Nah, dalam hal ini berarti seorang pelanggan pasti merasa ingin diperhatikan, ingin dipenuhi kebutuhannya. Bandingkan ketika kita masuk ke store misalkan ke toko apa gitu ya, ketika ada pelayannya yang melayani kita, menanyakan kebutuhan kita, menanyakan apa yang kita cari, tentu saja di situ kan kita merasa dipentingkan gitu ya. Kita merasa sebagai raja, dimana kita pernah mendengar juga istilah bahwa pembeli adalah raja. Nah, disitulah kita merasa dipentingkan dan itu adalah tujuan pelayanan prima. Ketika kita tadi masuk store yang pertama, kita dicuekin, nggak ditanya kita butuh apa, nggak ditanya kita nyari apa, berarti di situ belum diterapkan yang namanya pelayanan prima. Kemudian tujuan pelayanan prima yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, itu yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi tujuan pelayanan prima ini bagaimana sih caranya agar pelanggan yang membeli produk kita atau menggunakan jasa layanan kita tetap setia kepada kita. Nah, itu tujuan pelayanan prima. Kita masuk ke selanjutnya ada prinsip pelayanan prima. Nah, prinsip pelayanan prima ini atau bisa disebut juga dengan konsep pelayanan prima ini terdiri dari tiga konsep. Yang pertama ada attitude atau sikap, yang kedua ada attention atau perhatian, yang ketiga adalah action atau tindakan. Nah, untuk pertemuan kali ini, pokok bahasan ini Ibu sampaikan secara keseluruhan dulu gitu ya. Nanti akan kita bahas secara mendalam di pertemuan selanjutnya. Yang harus kalian tahu, prinsip pelayanan prima itu ada 3 gitu ya. Kemudian di sini ada harapan pelanggan. Ya, ketika kita berbicara tentang pelayanan prima, kita
harus memenuhi harapan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah, sebagai perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan yang menjual produk, itu harus tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan pelanggan atau yang diinginkan customer gitu ya. Yang pertama di sini ada harapan pelanggan ini adalah meningkatnya kualitas barang atau jasa atau better. Better itu kan menjadi lebih baik. Artinya ketika pelanggan itu sudah menggunakan jasa kita, sudah memberikan produk kita, untuk selanjutnya pelanggan itu mengharapkan kita memberikan kualitas yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, pelayanan yang semakin cepat gitu atau faster. Udah barangnya bagus, pelayanannya cepat. Terus yang ketiga, adanya pembaruan dari produk yang ditawarkan, baik itu produk maupun jasa. Misalkan ada untuk jasa ada layanan baru, untuk produk ada inovasi baru, misalkan varian baru, rasa baru, kayak gitu. Kemudian yang keempat, harga yang semakin murah atau cheaper. Dan yang kelima yaitu fasilitas yang semakin mudah atau more simple. Jadi sebenarnya harapan pelanggan itu barangnya bagus, pelayanannya cepat, banyak inovasi, kemudian juga murah, dan juga fasilitas yang disediakannya itu gampang gitu, simple. Sekian materi yang Ibu berikan. Kita akan bahas lebih mendalam di pertemuan selanjutnya sebagai bahan atau sebagai dasar untuk kalian melakukan observasi di lapangan, sehingga kalian harus tahu dulu materinya gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap semangat menjalankan pembelajaran secara daring ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.